Pada masa pemulihan pasca bencana di Pulau Sumatera, pemerintah pusat telah membangun hunian sementara bagi warga terdampak banjir dan longsor. Namun jelang Ramadan 2026, untuk sejumlah wilayah di Aceh yang terdampak parah seperti Biren dan Aceh Utara, warga terpaksa bertahan tinggal di tenda karena belum ada huntara. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana wilayah Sumatera sebutkan sejumlah wilayah masih memerlukan atensi pemerintah pusat. Seperti di Aceh, terdapat 8 kabupaten kota, sementara di Sumatera Barat ada 2 wilayah dan di Sumatera Utara 2 kabupaten kota. Jadi kita fokus kepada sekarang 52 kurang 6, 46. 46 itu yang digarap kemarin, dan hasilnya dari 46 itu yang di Sumatera Barat tinggal 2 yang paling utama sekali, Agam dan Padang Pariaman. Untuk Sumatera Utara, 2 yang paling atensi, Tapanuli Tengah dengan Tapanuli Utara. Yang perlu kalau perlu ditambah dimasukkan Tapanuli Selatan. Meskipun saya kemarin barusan dari kemana-mana juga kemarin. Nah kalau untuk di Aceh, itu yang perlu atensi betul 6. Tapi kalau mau ditambah 2, 8. Yaitu Aceh, Tamiang nomor 1, Timur, Aceh Utara, Biren, kemudian Pidijaya, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues. Sementara itu, Tito juga menyebut ada daerah terdampak bencana yang tidak mengusulkan bantuan pemulihan dari pemerintah pusat karena dampak banjirnya tidak parah. Terkait hal tersebut, Tito berikan apresiasi. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa Ainus melaporkan. Bisa TNI siap kirim pasukan perdamaian ke wilayah konflik seperti Gaza, Palestina. Meski demikian, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita menyebut belum menentukan jumlah personel yang akan dikirim. Namun pihaknya telah menyiapkan sejumlah opsi agar bisa berpartisipasi aktif untuk mewujudkan perdamaian di Gaza. Sementara itu, pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengiriman pasukan perdamaian asal Indonesia ke Gaza masih dalam pembahasan. Nanti mungkin kalau tidak salah minggu terakhir bulan Februari ini akan diputuskan berapa TNI nanti yang akan berkontribusi secara jumlah pasukan. Sampai sekarang kita banyak, sudah ada beberapa 3 opsi untuk bisa kita berpartisipasi aktif terhadap perdamaian di Gaza. Belum, sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8. Kalau lokasi totalnya kurang lebih sekitar 20. Kalau negara maksudnya, tapi kalau kita total ya bukan. Ya, beraksi di tengah lalu lintas yang padat, perampok nekat membom mobil lapis baja berisi uang. Informasi lengkapnya usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami di Sindo Today. Hingga saat ini Rumah Singgah Yayasan Rumah Kanker Ambu merawat 31 anak penderita kanker dan baru 1 anak yang terdeteksi non-aktif. Di sini semuanya kanker, leukemia dan tumor berbentuk tumor ada yang hinggap di leher atau di perut gitu. Semuanya pakai BPJS. Ini semua pakai BPJS yang dari pemerintah, yang PBI. Nah, saya juga takut ini ke depannya anak-anak AMU di-off-in ya, dinonaktifkan. Diharapkan pemerintah tidak sepihak menonaktifkan PBI BPJS lantaran fasilitas kesehatan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang kurang mampu. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, A-News melaporkan. Bisa terkait kisru penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, DPR dan pemerintah kemarin sepakat layanan penerima bantuan iuran dibayar dalam 3 bulan. Ya, DPR dan pemerintah juga sepakat BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi apabila terjadi penonaktifan kepesertaan penerima bantuan iuran. Pimpinan DPR RI memanggil pemerintah membahas penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Rapat ini dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat RI bersama pemerintah menyepakati dalam jangka 3 bulan ke depan semua layanan kesehatan tetap dilayani dan jaminan kesehatan nasional segmen penerima bantuan iuran dibayarkan pemerintah. Dasko juga mengatakan DPR dan pemerintah sepakat dalam waktu 3 bulan ke depan Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan melakukan pengecekan dan pemutakhiran kategori desil dengan data pembanding terbaru. Ya, jadi kalau tadi DPR dan pemerintah sepakat bahwa selama 3 bulan seluruh layanan kesehatan termasuk yang PBI itu dibayarkan oleh pemerintah. Tadi sudah sepakat, ini yang bagian bayar-bayar sudah oke. Nah, gitu. Sambil kemudian pihak-pihak terkait dalam hal ini Kementerian Sosial, BPS, Kementerian Kesehatan itu kemudian memutakhirkan data terbaru dengan pembanding yang terbaru. Demikian. DPR dan pemerintah juga sepakat agar BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi dan memberikan notifikasi ke masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan PBI dan pekerja bukan penerima upah dari pemerintah daerah. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan. Kita informasi lainnya, bisa Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Prabowo menekankan pentingnya sektor industri memberikan manfaat nyata bagi rakyat serta menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Pemirsa, Presiden Prabowo dan 22 pengusaha dari APindo berdiskusi terkait kondisi ekonomi nasional dan tantangan dunia usaha ke depan dalam pertemuan yang berlangsung tertutup selama kurang lebih 3 jam. Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat daya saing nasional, mempercepat pembangunan ekonomi, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam audiensi tersebut, Presiden Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Pertemuan ini diharapkan semakin memperkokoh sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemirsa, Tito Karnavian sebut 3 provinsi di Sumatera terdampak bencana masih perlu perhatian serius pemerintah pusat dalam masa pemulihan pasca bencana banjir dan longsor. Meski demikian, ada pula daerah terdampak yang tidak mengusulkan bantuan pemulihan dari pemerintah pusat karena dampak banjirnya tidak parah.